segala hormat, segala puji, segala sembah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Oh Roh Kudus Allah, sebelum kami menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan akan setiap pujian, akan setiap penyembahan kami. Tuhan sedang melepaskan dan membebaskan kami. Tuhan sedang memulihkan dan meneguhkan kami. Amen. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu yang sebentar kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya rindu kita membuka Alkitab yang kita bawa. Mari kita membukanya di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-137 Bapak Ibu. Mazmur pasal 137. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tema khotbah saya pagi hari ini tetap setia di tengah penderitaan. Kalau setia di tengah kemakmuran itu lebih mudah, walaupun ada yang gagal. Tetapi tetap setia di tengah penderitaan, sesuatu yang memang berbeda. Tapi ini yang Alkitab ajarkan, Bapak Ibu dan saya harus tetap setia walaupun di tengah penderitaan hidup. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Jemaat yang saya kasih, kemarin pagi atau siang kami harus menghadiri sebuah pernikahan. Tapi sore atau malam harinya harus menghadiri dan menyampaikan firman Tuhan di malam penghiburan. Dipanggilnya pulang Bapak Pendeta Halomoan Pangaribuan. Ada yang lahir, ada yang bertumbuh besar, ada yang menikah. Akhirnya ada yang harus kembali pulang kepada Sang Pencipta. Ada waktu dan saat saudara mengalami kesedihan, saudara berduka cita.
saudara merenungkan kehidupan dan ada waktu dan masa di mana saudara bersuka cita. Itulah kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan dari Mazmur 137. Mazmur ini berlatar belakangkan kehidupan bangsa Israel yang sedang mengalami kesulitan. Mengapa Bapak Ibu saya mengatakan demikian? Karena latar belakang penulisan Mazmur 137, bangsa Israel kehilangan tanah, bangsa Israel kehilangan bait Allah, dan bangsa Israel kehilangan status identitas rohani mereka. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-1, ayat yang ke-1 Mazmur 137. Saya minta tolong supaya ayat ini ditampilkan terus. Di tepi sungai-sungai Babel. Kenapa di tepi sungai Babel? Bukan di tepi sungai yang ada di Israel. Karena bangsa pilihan Tuhan sedang di negeri pembuangan. Di tepi sungai inilah kami harus duduk dan menangis. Mereka menangis bukan karena terharu. Mereka menangis bukan karena menerima berkat. Tapi mereka menangis karena mereka mengingat dan merindukan Sion. Di tepi sungai Babel ini, di negeri pembuangan, mereka hidup dalam kesedihan dan duka cita. Mereka merindukan tanah kelahiran. Mereka merindukan hadirat Allah. Mereka merindukan identitas di Sion sebagai anak dan umat Allah yang dikasih, dihormati, disayang, diangkat tinggi. Tapi di negeri pembuangan mereka harus menjadi budak. Mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mereka dibuat menderita. Bagian pertama kita belajar, sekalipun mereka mengalami masa yang sulit, penderitaan, mereka tetap belajar menangis. Menangis di mana? Menangis di hadapan Tuhan. Karena ayat 2 berkata, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Dalam keadaan berduka cita mereka dipaksa. Nyanyikan, sembahlah Tuhan, ayo puji Allahmu, ayo tinggikan. Mana buktinya dia menolong engkau? Ayat 1-3 menceritakan kepada kita, kalau Bapak Ibu susah dan menderita, mengalami hal-hal yang tidak seharusnya, menangislah Bapak Ibu. Mana ayat 1? Menangislah di hadapan Tuhan. Menangis ini bukan tabu. Menangis ini juga bukan berarti bertentangan dengan iman. Kalau Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan, itu sah. Dan itu bukan berarti tidak rohani sama sekali. Seringkali kita menggambarkan kalau orang itu menangis, orang itu sedih, orang itu susah, berarti orang itu tidak punya iman. Tidak Bapak Ibu.
Selama kita menangis di hadapan Tuhan, itu berarti kita sedang introspeksi diri. Itu berarti kita sedang menyadari segala yang kita lakukan ini, kalau tidak benar, rubahlah, tinggalkan, dan lakukan yang seharusnya dan yang sebenarnya. Saudara, di tempat asing, bangsa Israel pasti kehilangan sukacita. Mereka juga rindu hadirat Allah. Mereka sudah meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu adalah gambaran mereka hidup di dalam proteksi Tuhan. Mereka hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena itu mereka rindu, mereka menangis saat-saat yang seperti itu. Saudara, di satu sisi ada orang yang menangis karena duka, karena tekanan, karena masalah, karena pergumulan hidup. Saudara, tetapi saya menangkap dari ayat-ayat ini, mereka juga menangis bukan hanya karena tekanan hidup dan pergumulan, tetapi mereka menangis karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Karena mereka merindukan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan lagi. Yang namanya masalah itu tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Yang namanya pergumulan itu tidak perlu kita minta. Jadi mereka ngerti. Apakah dengan mereka menangis berarti mereka akan dilepaskan? Apakah kalau seorang penjahat itu menangis di depan polisi, lalu polisinya iba, ya sudah nggak jadi dihukum? Apakah karena kita menangis lalu setan akan menolong kita? Coba Bapak Ibu renungkan. Jangan buang air mata untuk yang sia-sia. Loh, gak ada yang amin. Curahkan air mata Bapak Ibu di hadapan kaki Tuhan. Untuk yang pasti, untuk yang benar. Saudara, dengan menangis ini orang-orang ini belajar jujur di hadapan Allah. Saya ketemu banyak orang yang bisa menangis, tapi sebetulnya hatinya tertawa. Tapi saya lihat banyak orang yang tertawa, tapi saya tahu hatinya menangis. Bisa membedakan? Bisa membedakan Bapak Ibu? Mereka ini belajar tidak hidup hipokrif, tidak hidup munafik, tapi hidup jujur di hadapan Allah. Jadi orang percaya harus jujur. Loh Pak, jujur hancur Pak. Itu filosofi dunia. Filosofi Allah, kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, saudara akan mujur. Saudara akan mengalami apa yang harus saudara dapat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak menolak air mata kita. Coba ngomong sama kanan kiri, Tuhan tidak menolak air mata saya. Dan kesedihan dan air mata bukan tanda Bapak Ibu kurang iman. Enggak. Luapkan, ungkapkan kepada Tuhan tentang suami, anak-anak, tentang istri, keluarga, orang tua, pekerjaan, bisnis, atasan, bawahan, tetangga, apa saja. Maka kejujuran kita akan membuat jalan kepada pemulihan. Dan ini yang dialami kalau kita baca sampai ayat-ayat berikutnya. Bagian yang kedua, ayat yang keempat. Di tengah-tengah penderitaan kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 4. Ayat 4. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bagaimana kita menyanyikan? Artinya dengan pertanyaan bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, mereka belajar
di negeri asing pun saya akan tetap menyanyi, saya akan tetap memuji, saya akan tetap menyembah Tuhan. Saudara nyanyi, saudara berdoa, saudara menyembah, itu akan mengubah keadaan saudara terlebih dahulu. Banyak orang berpikir saya sudah berdoa. Mana keadaan kau tidak berubah? Mana saya sudah menyembah? Mana masih tetap sama, Pak? Ingat Bapak Ibu, ketika mereka menyanyi, ketika mereka berdoa, ketika mereka menyembah, maka yang berubah adalah hidup kita lebih dulu. Jangan mimpi Bapak Ibu, lalu kita bilang, Tuhan, pergumulanku harus pergi, masalahku harus lenyap. Kita dulu yang berubah. Siapa yang berubah? Saya. Semua bilang saya. Saudaralah yang harus berubah. Seringkali yang kita minta sampai anak-anak ini kebangetan. Oh, orang tua ini kebangetan. Oh, menantuku kebangetan. Mereka tidak pernah berubah. Kita dulu yang berubah. Amin. Dengan apa? Dengan nyanyian saudara, dengan penyembahan saudara. Sebab kalau ngomong nyanyian itu pasti ada hubungannya dengan penyembahan. Dan itu tidak lepas dari kehidupan doa. Lah mereka nangis tadi untuk apa Bapak Ibu? Bukan merenungi nasib, mereka berdoa, mereka nyanyi, mereka menyembah. Dengan begitu kita yang berubah lebih dulu. Jangan minta orang lain yang lebih dulu berubah. Kita yang berubah. Cara kita memandang jadi berubah. Cara kita merespon jadi berubah. Cara kita menyikapi jadi berubah. Betul? Halo, Bapak Ibu ada di sini? Seringkali yang kita minta berubah itu kondisi, keadaan, situasi, tekanan hidup, pergumulan kita. Saudara yang salah, Tuhan suruh ambil alih. Loh, siapa yang tidak bisa? Saudara yang keliru, tapi saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Kalau anak kecil ngomongnya kok nyimut, ya kan? Kok enak. Tuhan itu minta orang Israel berubah, introspeksi diri dan harus tahu. Jadi saudara menyanyi, memuji, menyembah, idealnya kalau semua baik kan? Idealnya kalau semua lancar kan? Idealnya kalau semua itu fine-fine saja. Tapi tidak. Justru di negeri pembuangan, justru di dalam keputusasaan, justru di dalam penderitaan, itu saat yang paling tepat saudara memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah korban di hadapan Tuhan. Orang kalau lagi seneng nyanyi, ya puji Tuhan. Bukan tidak boleh, ya tetap harus seperti itu. Memang seharusnya. Kalau orang itu dalam keadaan kerohaniannya berapi-api, dia menyembah Tuhan, ya itu memang seharusnya seperti itulah sewajarnya. Tapi pertanyaan saya, ketika semuanya tidak baik-baik saja, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Dengan hati yang hancur, berdoa dan sungguh-sungguh melakukan penyembahan yang seharusnya. Jadi kalau saudara ingin tahu, Pak, penyembahan yang sejati itu di mana dan kapan? Penyembahan yang sejati bukan cuma waktu saudara di gereja. Penyembahan yang sejati bukan cuma waktu saudara lagi happy.
lagi terima gaji, lagi semuanya baik. Tapi justru penyembahan yang sejati itu lahir dari jiwa yang hancur. Itu akan membuat saudara dan saya lebih menjaga kemurnian di hadapan Tuhan. Saya tidak berkata kalau saudara baik-baik jangan menyembah Tuhan, tidak. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Jadi iman itu diuji bukan saat semuanya baik. Tetapi iman itu diuji ketika orang Israel kehilangan semuanya. Kehilangan tanah, kehilangan kebebasan, kehilangan identitas, dan kehilangan bait Allah. Kehilangan tempat di mana mereka biasanya menyembah dan beribadah. Jadi mereka sekarang beribadah sekalipun di tepi sungai-sungai yang ada di Babel. Saudara, ini sangat menyedihkan. Tapi lewat itu mereka mengalami yang namanya kehidupan rohani yang dimurnikan. Yang ketiga yang kita pelajari dari Mazmur 137, supaya kita tetap setia di tengah penderitaan. Yang ketiga adalah dalam ayat 5 sampai yang ke-6. Di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini, kita tidak hanya menyanyi, berdoa, memuji, menyembah, tetapi ayat 5 sampai 6 berkata, tetap ingatlah Tuhan dan jangan melupakan Tuhan. Ayat 5 sampai 6, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jadi supaya tangan kananku tidak kering, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Yerusalem mewakili hadirat Allah. Yerusalem mewakili tempat ibadah. Yerusalem mewakili hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku tidak boleh melupakan Tuhan. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudara, percayalah, di dunia ini tidak ada wilayah, daerah yang membuat kita betul-betul mengalami kebahagiaan, sukacita, kecuali saudara menemukan bagaimana saudara menikmati hadirat Tuhan ketika saudara datang, entah berlutut, entah berdiri, entah duduk, saudara mulai memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, itu yang betul, itu yang benar. Jangan pernah lupa akan Tuhan. Saudara harus selalu ingat, tidak ada wilayah, tidak ada zona yang bisa membuat kita mengalami kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, kecuali ketika saudara membaca Alkitab, saudara merenungkannya, dan saudara berjanji, aku akan melakukan dan mengerjakannya. Lalu saudara banyak punya waktu, saudara atur, saudara ciptakan waktu, saat di mana saudara bisa berdua dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan lewat doa-doa saudara. Bapak Ibu, hiduplah sebagaimana yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara, dari ayat ini saya belajar ya, dari semua ayat-ayat dalam Mazmur 137 ini, saya belajar jangan pura-pura jadi kuat dalam hidup ini. Jangan pernah pura-pura. Dunia ini tidak semakin baik loh Bapak Ibu. Ya, tapi saya pernah menyampaikan sesuatu, entah Bapak Ibu ingat atau tidak.
bahwa Tuhan itu sedang menyatakan kemuliaannya sedemikian rupa. Dan itu terbukti hari-hari ini. Saya melihat ada banyak anak-anak muda yang masuk di dalam gerakan-gerakan Allah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berbalik dari kehidupannya yang lama, yang tadinya mempermainkan Tuhan, yang tadinya dalam tanda kutip menjual Tuhan. Mereka sekarang hidup sungguh-sungguh mengejar, mencari kemuliaan Allah. Dan bersama dengan itu, pekerjaan setan itu luar biasa melanda seluruh dunia ini. Belahan dunia ini. Yang namanya kenajisan, yang namanya kecemaran, yang namanya kejijikan, yang namanya kejahatan, yang namanya kelemahan, yang namanya dosa. Itu setiap hari, setiap detik, setiap waktu, setiap saat menghiasi alat yang kita bawa. Di situ YouTube menceritakan, YouTube menampilkan bagaimana kehidupan dunia yang sudah diracuni dan dirasuk oleh kuasa kegelapan. Saudara, mari kita nggak perlu pura-pura. Hidup ini memang berat. Bapak Ibu, ini fakta, ini kenyataan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak bisa. Tuhan saya tidak kuat. Bapak Ibu, masa kalau anak saya pergi saya harus ikut? Tidak selalu kan? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat saya nggak tahu. Betul nggak? Suami kita pergi, istri kita pergi, yang mungkin kita tidak bisa ikut. Masa bapak-bapak ikut di arisan ibu-ibu? Paling nunggu di depan pintu. Apa yang dikosipkan, apa yang diomong di sana, bapak-bapak juga nggak ngerti. Apa yang dilakukan orang tua kita, kita juga nggak tahu. Ternyata orang tua kita cerita sama sesama orang tua yang lain. Bagaimana anak-anakmu? Aduh, kalau anak-anakku semuanya bebo. Aduh, mati. Bebo ini apa ya? Tidak baik. Kamu tahu, masa dia pernah ngasih itu cuma sekali loh. Hampir tiap minggu dia tuh mesti ngomong, kan sudah tak kasih. Sudah tak kasih. Kasih berapa? 500.000. Tapi dari tahun ke tahun itu disampaikan terus. Kan sudah tak kasih. Ya kapan ngasihnya? Sudah kasih tahun 2020, sekarang 2026. Ini cuma contoh. Cuma contoh Bapak Ibu, mohon maaf. Ini fakta, ini kenyataan. Lalu ibu yang satu bilang, lah ya coba ya kita ini bisa buat yang besar jadi kecil. Dulu kecil kita rawat, kita besarkan. Sekarang besar, mencekno kayak begini. Tahu begitu tak kecilkan lagi aja. Bila perlu nggak usah ada. Mohon maaf Bapak Ibu, ini cuma contoh curhatan ibu dengan seorang ibu. Ibu yang satu bilang, terus bagaimana dengan menantumu? Apalagi itu. Mohon maaf cuma contoh Bapak Ibu. Terus ibu yang satu tanya, memangnya kenapa menantumu? Kan cantik dia. Pasti enak kan kamu? Enak apanya? Ke rumahnya aja nggak boleh. Kalau datang itu harus buka sandal di depan rumah. Saya pernah lupa sandal ikut masuk ke dalam. Aduh, omongan dari Jembatan Merah sampai Duku Kupang itu nyampe omongannya. Artinya apa? Ngomel terus dia, ngecipris terus. Sebetulnya kalau saya dulu tak ambilkan sandal, tak tapuk mulutnya. Tapi nggak ada di sini. Di sini semua adalah milik Yesus Kristus. Amin.
Jangan loh Bapak Ibu ya. Tak contoh Pak Tris ngomong begitu. Jangan loh. Ayo Bapak Ibu, ini fakta. Ya. Fakta Bapak Ibu. Saya sama istri ikut ke pasar itu Bapak Ibu, saya sampai jawil-jawil terus. Kenapa? Saya bilang sudah, memang soalnya gini, sawinya berapa? 5.000. Oh, cek larang ya 5.000. Saya sampai, memangnya sekarang semua naik. Tambah berapa? Seberapa teh? Setelah disebut, loh, munda mana? Telur berapa? 1 kilo. 27 misalnya. Loh, kapan itu kan 25? Cepet naik kapan? Loh, wis suwi cik, wis munda. Dinyang-nyang ae bolak-balik. Coba saudara. Saya sampai, memang naik, semua naik. Sekarang ini semua naik Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi ada yang turun, berkat Tuhan. Walaupun naik Bapak Ibu bisa beli kok, ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu harus siap lah. Ini tadinya beras merek ini, ya cari beras yang lebih murah, merek bawahnya nggak apa-apa. Itu yang dilakukan istri saya, nggak apa-apa. Kita nggak akan mati Bapak Ibu, hanya karena nggak makan beras merek tertentu. Ya kok makan beras, makan nasi, mosok beras dimakan ya, nggak apa-apa. Kalau dulu, pokoknya Pak, kalau beras harus merek ini, enggak apa-apa. Mau merek maju mundur juga boleh. Yang penting jadi nasi, jangan jadi plastik Bapak Ibu. Amin. Nah, balik kepada firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, ingat akan Tuhan. Amin. Berikutnya, yang keempat, ayat 7 sampai 9. Saudara harus mempercayai keadilan Tuhan. Harus mempercayai. Dikatakan, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Orang Israel ini berdoa menuntut keadilan Tuhan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ini. Dan Tuhan pasti di dalam keadilannya akan melakukan bagiannya. Tapi Bapak Ibu lakukan, kerjakan bagian Bapak Ibu, baru Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Saya sering dengar orang berkata, saya sudah berdoa Pak, sedemikian rupa. Lah kok dia tambah makmur Pak, tambah sukses. Loh, memangnya berdoanya apa? Saya berdoa bila perlu supaya dia cepat mati muda. Loh, kok doanya kayak begitu? Pantesan keadilan Tuhan gak terjadi. Bapak Ibu, seringkali kita ini paling gampang, paling rentan tersakiti. Ya kan? Delon yo, gak nyopo aku. Gak nyalami aku. Wis, delon ae. Engko metu lah tiba. Itu bukan keadilan. Itu namanya umpatan. Sumpah serapah, caci maki. Loh, saya jujur Bapak Ibu, saya terkadang kalau lihat orang ugal-ugalan di jalan, saya juga dalam hati terkadang bisa nyeletuk loh. Kalau nyeletuk berarti kan keluar di mulut. Aduh, orang itu nanti kalau jatuh bagaimana? Loh, kalau jatuh sungguh kasihan kan? Dan seringkali kita lupa bahwa dengan kita berkata, itu yang akan terjadi. Jadi ketika Israel menuntut keadilan Allah, keadilan itu bisa
terjadi. Saat itu, minggu depan atau kapanpun. Jadi Bapak Ibu percayalah. Saya sudah kerja loh Pak, mati-matian. Bos saya itu memang gak adil Pak. Gak cuma mencekno. Bos saya ini memang keterlaluan. Saya rasa di semua perusahaan Bapak Ibu. Kalau karyawan boleh ngomong, mereka akan teriak bahwa perusahaan itu tidak adil. Loh, Bapak Ibu kok diem saja ya? Itu fakta di mana-mana Bapak Ibu. Fakta. Tapi gantian ada bos yang ngomong begini. Lah ya Pak, karyawan-karyawan ini mencekno Pak. Waduh, satu bilang mencekno, ini juga bilang mencekno Bapak Ibu. Kenapa? Dia cuma sendirian mikirkan dirinya sendiri dan keluarga 5 orang. Lah saya ini, si bos ini Pak, mikirkan berapa kepala, berapa rumah tangga, harus membagi. Saya loh Pak, jam 1 malam baru bisa tidur. Saya terkadang jam 2 malam baru bisa tidur. 2 pagi berarti. Kenapa? Ya mikirkan hidupnya mereka ini. Ya apa caranya ngumpulkan uang ini supaya bisa gajinya ini nggak sampai telat. Mana mau mereka Pak? Saya mau ngomong pun, mau cerita, mana mau ngerti. Ya pokoknya gajian terserah. Mau nangkep di mana, ngambil di mana, utang di siapa ya terserah, pokoknya gajian. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa bos kita, pemimpin kita itu juga menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Jadi mari Bapak Ibu kita saling percayalah di dalam keadilan Tuhan. Tuhan bisa buka pintu-pintu berkat. Minta hikmat dari Tuhan. Amin. Apalagi sekarang seorang konsultan bisnis berkata, dengan gaji yang UMR Pak, anak muda sekarang harus bisa mengelola, harus bisa mengatur, harus bisa membuat ini berkembang biak. Minta hikmat dari Tuhan. Kalau terimanya langsung habis hari itu, amsyong, ya nggak bisa. Harus tetap ada komposisi. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita mau belajar untuk mempercayai Tuhan, ya. Ekspresi luka yang begitu dalam dari orang Israel itu keluarnya adalah tuntutan supaya Tuhan mengerjakan keadilan. Tapi lebih daripada itu yang saya suka dari ayat ini, mereka menyerahkan keadilan itu adalah hak dan milik Tuhan. Sini ketemu Bapak Ibu, istri-istri yang diperlakukan gak adil sama suami itu banyak. Tapi suami-suami yang juga diperlakukan gak adil itu juga banyak. Anak-anak banyak, tetap banyak. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kita ini semua di dalam proses. Di dalam masa-masa dimurnikan, dikuduskan, dilayakkan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Amin. Kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh introspeksi diri. Dan percaya bahwa Bapak Ibu tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Kepada Allah yang empunya langit bumi dan segala isinya. Amin.
Kami mengaturkan ucapan syukur, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Dikau selama-lamanya. Kami berdoa bersepakat memberkati setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah serahkan kepada Tuhan. Setiap rupiah yang mereka sudah persembahkan dan berikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan April. Semuanya tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Diberikan hikmat, pengertian, pengenalan yang lebih untuk mengenal dan melayani Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan rancangannya, kemurahan dan anugerah-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersepakat menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Berkat Tuhan nyata melimpah dan mengalir bagi semuanya. Saudara-saudara kami jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang akan mendengarkan khotbah ini lewat YouTube, Tuhan juga memberkati. Roh Kudus menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya. Kami berdoa menyerahkan Indonesia kepada Tuhan. Tolong Tuhan, supaya negeri kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dan pertolongan Tuhan. Memberkati Polri dan TNI, memberkati semua pejabat tinggi tertinggi negara, sampai staf yang ada di daerah-daerah. Semuanya diberikan hati melayani dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami berdoa penghiburan, pertolongan, anugerah Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan memberkati masa depan dari anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat yang saya hormati, angkatlah tangan-Mu. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa. Terimalah sekarang cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin dan menolong kehidupan Bapak Ibu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin.